Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat langsung situasi terkini di KPU Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan lihat bersama bagaimana jalannya prosesi pendaftaran bakal calon Gubernur Jawa Tengah dan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taci Yassin yang saat ini sudah tiba. Arga. Ya, Ebony dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda seperti tampak di layar kaca Anda bahwa saat ini sudah ada paslon bakal gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh Kim Plus, yaitu ini sudah ada Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin atau Taci Yassin yang hadir di KPU Jawa Tengah ini pemirsa untuk melakukan pendaftaran secara resmi, dan ini merupakan bagian dari prosesi pendaftaran di mana ketika paslon hadir tadi langsung disambut secara langsung oleh Kepala KPU Jawa Tengah dan kemudian juga dikalungkan secara simbolis kain, dan kemudian paslon beserta para pendukungnya ini terutama adalah para pemimpin partai pengusung di wilayah Jawa Tengah ini, diantaranya adalah Partai Golkar, kemudian juga Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB. Ini mereka langsung diarahkan untuk menuju ke lantai 3 dari gedung KPU Jawa Tengah ini untuk menjalani prosesi pendaftaran, di mana tadi ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga ada Mars Pilkada, dan ini kita akan menunggu untuk proses selanjutnya. Seperti disampaikan, ini akan ada sambutan terlebih dahulu, dimulai dari sambutan Ketua KPU Jawa Tengah, Bapak Handi Tri, dan kemudian nanti ini biasanya akan dilanjutkan juga dengan sambutan juga dari paslon, terutamanya adalah untuk bakal calon gubernur. Tentu saja dalam hal ini adalah Bapak Ahmad Lutfi. Dan kemudian juga kami kabarkan kepada Anda bahwa pendaftaran paslon kedua ini bisa dikatakan juga sebagai paslon terakhir di Pilkada Jawa Tengah periode 2024 ini, karena sebelumnya dari KPU Jawa Tengah sudah menegaskan bahwa hanya ada 2 paslon yang akan bertanding dalam kontestasi perebutan Jateng 1 dan Jateng 2 di periode ini. Mengingat bahwa untuk calon independen sendiri ini dinyatakan tidak ada ketika kemarin dibuka pendaftaran untuk calon independen, tidak ada yang mendaftar sampai waktu ditutup, dan kemudian hanya ada 2 paslon yang mengonfirmasi untuk melakukan pendaftaran, di mana paslon pertama kemarin sudah melakukan pendaftaran, yaitu Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi, dan paslon kedua ini adalah Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin, di mana tadi mereka tiba di lokasi ini menjelang pukul 9 pagi ini, dan juga mereka diiringi oleh simpatisan mereka dan juga simpatisan partai, dan tadi begitu meriah sekali kalau bisa kami gambarkan kepada Anda pemirsa, karena ada marching band, kemudian juga ada barongsai, hingga kemudian mereka masuk ke dalam lokasi ini. Dan mungkin juga tampak di layar kaca Anda ini turut mendampingi juga ada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ini tepat duduk di samping Gus Yassin atau Taci Yassin, yang kali ini pun juga Gus Yassin hadir dengan ciri khasnya yaitu mengenakan sarung dan juga peci. Gitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa Dumadi, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana tadi prosesi kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taci Yassin. Adakah mungkin iring-iringan atau arak-arakan yang dilakukan oleh para pendukung tadi menuju ke gedung KPU? Partai Demokrat. Ya, Anggia, Ebony dan pemirsa, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa sekitar 1 jam sebelum kedatangan dari paslon Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin ini sendiri, jalanan di depan gedung KPU Jawa Tengah ini juga sudah ramai dipenuhi oleh para simpatisan dan juga pendukung mereka. Dan kemudian selanjutnya untuk Gus Yassin dan juga Ahmad Lutfi ini tadi melangsungkan perjalanan dimulai dari kantor pemenangan yang berada di Jalan DI Panjaitan, ini sekitar 3 km dari KPU. Kemudian mereka diiringi oleh rombongan simpatisan mereka juga, dan juga ada hiburan juga. Tadi kami melihat ada
marching band, kemudian juga ada barongsai ini yang mereka berada di bagian depan dari barisan. Jadi seolah-olah seperti membuka barisan atau iring-iringan paslon Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin ini menuju ke gedung KPU. Dan setibanya di gedung KPU, mereka langsung diminta untuk masuk ke halaman gedung KPU ini, dan juga tadi dari pihak KPU segera menyortir sebenarnya para pendukung yang boleh masuk ini hanyalah para pendukung yang memiliki ID card saja, mengingat bahwa kapasitas dari gedung KPU ini pun juga terbatas. Dan saat ini pun hanya ada sekitar 30 hingga 50 orang saja yang berada di ruangan tempat saya mengabarkan. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Kita saksikan pemirsa, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah sudah mendaftar. Ini artinya sudah ada 2 pasang yang mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Kemarin Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sudah mendaftarkan diri, dan hari ini Ahmad Lutfi dan Taj Yassin juga sudah mendaftarkan diri ke KPU. Dan informasi tadi dari rekan kami Arga Dumadi bahwa hanya ada 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Pilkada Serentak 2024, bagaimana peta koalisinya, kami sudah bersama dengan narasumber kami di studio, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia, Mas Ikrama Masloman. Selamat pagi, salam sehat Mas Ikrama. Pagi Mbak Boni. Baik Mas Ikrama, kalau kita lihat kan sejumlah pasangan calon sudah mendaftar, namun masih ada sebenarnya beberapa daerah dan juga beberapa koalisi yang belum secara resmi mengumumkan nama yang akan mereka usung. Dari pandangan Anda, dari analisis Anda, akankah ada kejutan selama 2 hari ini, Mas? Kalau saya pasti kejutan itu akan hadir, karena ini kan menyisahkan 1 hari aja ini besok ya. Sedangkan di konteks DKI Jakarta ini kita masih menunggu lagi ya, apakah ini katanya jam 11 nanti ya. Betul. Yang jadi catatan Jabar ya. Jabar ini banyak nama yang mulai terdengar seperti Ahmad Sayhu ya. Kemudian Ono Surono yang sudah berkampanye jauh-jauh hari. Namun kan pilkada ini tidak soal koalisi partai, tidak hanya soal di satu wilayah. Biasanya kan ada semacam cross kepentingan ya. Misalnya ketika Kim Plus memberikan PKS wakil gubernur di DKI Jakarta, apakah itu punya konsekuensi daerah lain apa tidak? Kan gitu. Apakah di Jawa Barat, apakah karena udah dapat di Jakarta misalnya, di Jawa Barat petanya kan pasti akan ada komunikasi antar koalisi pendukung. Dan saya pikir ini berkaitan juga seperti Jawa Timur ya. Kemudian di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ini kan pasti ada partai koalisi ingin mencari benefit yang sebesar-besarnya untuk menjadikan aktor-aktornya ya, atau tokoh bahkan kader partainya untuk berlaga di daerah masing-masing. Karena ketika mereka mengalah untuk kepentingan bersama di satu daerah pilkada, kan pasti mereka akan menuntut juga daerah lain. Karena kan ada 30 lebih provinsi, saya pikir ini pasti akan berkaitan satu sama yang lain gitu. Baik, tentu kita akan sama-sama menunggu dan melihat ya kejutan apa yang akan kita saksikan selama 2 hari ini. Namun kalau kita mau lihat yang sudah secara resmi ya, sudah ada namanya, ini kan Jawa Tengah ya salah satunya Mas. Tapi bagaimana nanti kalkulasinya kita bahas lengkapnya usai jeda di Breaking News TV One. Tetaplah bersama kami pemirsa.